Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai jinayah. Jinayah kali ini itu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah penganiayaan, dan yang ketiga adalah diat, yang keempat adalah kafaroh. Cuma video kali ini akan membahas secara simpel dan singkat saja mengenai yang berkaitan dengan 4 hal tersebut. Sebelumnya harus kita pahami bersama bahwa jinayah itu merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat karena bisa membahayakan harta seseorang, bisa membahayakan jiwa seseorang, bisa membahayakan kehormatan seseorang. Sehingga nanti akan berimplikasi pada yang namanya qisas ataupun diat ataupun kafarah jika jinayah ini dilanggar. Yang pertama adalah mengenai pembunuhan. Pembunuhan ini jelas dilarang oleh syariat Islam, terutama surah An-Nisa ayat 93 dengan tegas melarang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, neraka jahanam selama-lamanya, dan mendapatkan murka Allah, dilaknat oleh Allah, dan disiapkan siksaan yang sangat besar. Itu merupakan dalil nas dari Quran mengenai keharaman membunuh jiwa seseorang. Kemudian hadis juga menerangkan bahwa al-qatil wal maqtul finnar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang membunuh maupun yang terbunuh itu nanti sama-sama masuk neraka. Itu adalah landasan larangan pembunuhan. Kemudian secara umum pembunuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Barang siapa membunuh dengan sengaja, dengan niat yang jelas, dengan benda yang mematikan, itu nanti konsekuensi hukumnya adalah qisas, yaitu orang itu akan dihukum mati. Yang kedua adalah pembunuhan syibhul amdi atau seperti sengaja. Nanti dia akan mendapatkan diat mughaladhah, diat yang sangat berat. Apa itu diat mughaladhah? Nanti bisa kalian semua pelajari di modul kalian masing-masing. Kemudian macam pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan khata' atau tidak sengaja atau tersalah, yaitu pembunuhan yang memang tidak ada niatan membunuh dan alat yang digunakan itu umumnya sangat tidak mematikan. Dan nanti konsekuensinya apa? Dia juga mendapatkan diat, tapi diat yang mukhaffafah, diat yang ringan. Jadi seperti itu, pembunuhan itu bisa berkonsekuensi hukum qisas kalau memang sengaja, atau bisa kena diat mughaladhah kalau dia seperti sengaja, bisa mendapatkan diat mukhaffafah kalau memang pembunuhan itu terjadi karena tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Sehingga perlu kita lanjutkan pemahaman kita adalah yang mengenai kafaroh. Kafaroh itu nanti di modul kalian itu ada beberapa macam. Di antaranya itu kafaroh karena melanggar sumpah. Orang kalau bersumpah atas nama Allah kok dilanggar, itu nanti konsekuensi hukumnya dia harus melaksanakan kafaroh. Kemudian juga kafaroh itu disebabkan karena pembunuhan. Jadi selain orang itu membunuh, selain mendapatkan diat, dia juga nanti mendapatkan yang namanya kafaroh. Kafaroh juga bisa disebabkan karena zihar, sumpah zihar. Nanti apa itu zihar bisa kalian cek di modul kalian. Terus juga kafaroh juga bisa disebabkan oleh perbuatan seseorang yang puasa di bulan Ramadan tapi dia melakukan hubungan intim di siang hari pada saat puasa Ramadan. Itu juga nanti akan mendapatkan kafaroh. Yang berikutnya adalah kafaroh sebab dia itu membunuh hewan buruan atau berburu hewan, terus dia membunuh hewan tersebut pada saat dia sedang ihram. Itu juga mendapatkan kafaroh. Yang terakhir adalah kafaroh karena ilat,
yaitu sumpah suami kepada istri untuk tidak menghubungi seksual, untuk tidak menghubungi intim atau tidak berhubungan biologis pada durasi waktu tertentu. Itu semua ada sebab atau ada akibat kafarohnya. Sehingga teman-teman sekalian, silahkan Anda pelajari modul kalian yang mengenai jinayah itu, yang meliputi pembunuhan, penganiayaan, dia dan kafaroh. Sehingga nanti kita akan bisa menyelesaikan atau menuntaskan pembelajaran fikih pada bab jinayah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.